Saya telepon lagi Habib Rizik Syihab. Beb, ente dengar nggak Beb mengenai pengalaman? Iya Ji, ane dengar. Saya punya masjid namanya Husnul Khatimah di daerah Pondok Jaya Mampang sana. Karena saya sering keliling Indonesia, maka saya jarang khutbah di masjid saya. Ketika satu Jumat saya khutbah di sana, tiba-tiba pengurusnya sudah berubah semua. Inna lillahi wa inna ilaihi. Masya Allah, ini siapa makhluk ini? Kok berbicaranya seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswanja. Rhoma Irama, si Raja Dangdut, di dalam ceramahnya saat menghadiri acara pengajian akbar Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Aswaja pada Minggu 23 Juni 2024, menyinggung masalah kelompok Wahabi yang mulai marak menguasai masjid-masjid di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk masjid yang didirikan oleh si Raja Dangdut yang bernama Husnul Khotimah di daerah Jakarta Selatan, tak luput dari campur tangan kelompok Wahabi. Lalu, Rhoma Irama pun bercerita bagaimana ia mengatasi masalah ini. Berikut kisah lengkapnya. Kali ini saya ingin menceritakan kronologi terbentuknya Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia. Jadi pada suatu saat di tahun 2007, saya sedang berkendara sendirian. Waktu itu saya putar radio, insya Allah namanya Radio Roja. Ada ceramah agama di sana. Saya mendengarkan dengan asyik, dengan serius, sambil berkendara. Tiba-tiba saya menjadi terkejut ketika ada kata-kata begini. Itu yang namanya NU kafir, yang namanya Muhammadiyah kafir, bahkan Wali Songo kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi. Masya Allah, ini siapa makhluk ini? Kok berbicaranya seperti itu? Oke, selanjutnya saya punya masjid namanya Husnul Khatimah di daerah Pondok Jaya Mampang sana. Karena saya sering keliling Indonesia, maka saya jarang khutbah di masjid saya. Ketika satu Jumat saya khutbah di sana, tiba-tiba pengurusnya sudah berubah semua. Kaifiahnya sudah berubah semuanya. Dan saya nggak kenal orang-orang baru itu. Kamu ini siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Mana pengurus lama? Bla 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 bla. Ini Bang Haji, kita nih ini rumah kami di sini, tetangga Bang Haji. Lalu pengurus lama kemana? Nggak tahu Bang Haji, ada yang sakit, ada yang mengundurkan diri, semua begitu. Nah, di situ saya baru sadar bahwa masjid saya sudah dikuasai oleh yang namanya Wahabi. Saat itu saya teleponlah, waktu itu pimpinan Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Muzadi. Saya telepon Kiai, izin, ada nggak masjid-masjid NU yang diambil alih oleh Wahabi? Beliau mengatakan ada Bang Haji, di sini. Kemudian saya telepon lagi Prof. Din Syamsuddin. Saat itu beliau sebagai ketua PP Muhammadiyah. Prof, ada nggak masjid-masjid Muhammadiyah yang berubah menjadi muslim? Ada Bang Haji. Kemudian saya telepon Dewan Masjid Indonesia. Saat itu dipimpin oleh Profesor Tarmizi Tahir almarhum. Prof, ada mendengar nggak keluhan-keluhan umat ini ada pengambil alihan kepengurusan masjid? Iya Bang Haji, ini rame ini Bang Haji. Saya telepon lagi Habib Rizik Syihab. Beb, ente dengar nggak Beb mengenai pengalaman? Iya Ji, ane dengar. Saya telepon lagi almarhum Kiai Zainuddin Amjad. Kiai, antum dengar? Iya, ane dengar semua. Maka berkumpullah kita, dan di situ saya sendiri memberi judul Fahmi Tamami Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia. Karena saya yang pertama bergerak, maka beliau meminta saya menjadi ketua umum. Saat itu terjadi deklarasi itu adalah bulan Oktober tahun 2007 yang lalu. Alhamdulillah sekarang Fahmi Tamami sudah tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia.
Fahmi tamami. Fahmi tamami. Fahmi tamami. Di sana. Kenapa? Kenapa? Hah? Kenapa nyanyi? Nyanyi. Ntar jangan khawatir. Saya akan nyanyi 20 lagu ntar. Ada keyboardnya kan? Nah, keyboardnya udah ada. Oke, kita ngaji dulu ya. Ngaji dulu ya. Mereka mengatakan bahwa kita ini ahlul bid'ah, ahli bid'ah. Bahwa kullu bid'atin dolalah finnar. Semua kamu ini melakukan bid'ah dolalah finnar. Yang namanya yasinan itu bid'ah dolalah, masuk neraka. Yang namanya tahlilan itu bid'ah dolalah, masuk neraka. Yang namanya maulidan bid'ah dolalah, masuk neraka. Lalu saya lihat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi begini. Inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benarnya keterangan adalah kitabullah Al-Quranul Karim. Wa ahsanal haji haji Muhammad. Dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Nabi Muhammad, itu adalah hadis. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perbuatan memperbaharuinya, merubah-rubah Quran dan hadis. Inilah dikatakan bid'ah dolalah finnar, pantas. Kalau orang merubah-rubah Al-Quran dan merubah-rubah hadis, maka ini bid'ah dolalah dan masuk neraka. Faham? Faham? Sekarang saya mau tanya, yasinan merubah Quran dan hadis apa tidak? Tahlilan merubah Quran dan hadis apa tidak? Maulidan merubah Quran dan hadis apa tidak? Kalau mereka tanya, mana dalilnya? Di zaman Rasulullah sendiri itu banyak terjadi bid'ah, hal-hal baru. Contoh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Mi'raj, yang dicari bukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang dicari bukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi yang dicari mana Bilal. Yang dicari Bilal. Bilal, ya Rasulullah, apa gerangan amalanmu ketika sehingga suara terompahmu terdengar di surga? Masya Allah, suara terompah Bilal terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertanya, apa yang kamu amalkan ya Bilal? Bilal mengatakan, ya Rasulullah, amalan saya seperti sahabat yang lain, sholat 5 waktu dan rawatibnya, puasa di Ramadan dan lain-lain. Enggak, kamu punya amalan yang lebih. Apa itu? Oh, barangkali saya suka melakukan sholat sunat wudhu 2 rakaat dan saya suka memelihara wudhu. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sholat sunat wudhu Nabi tidak pernah melakukan. Ini bid'ah hasanah. Lalu Nabi mengatakan, lanjutkan Bilal, itu baik. Artinya Nabi menyetujui bid'ah hasanah yang dilakukan oleh Bilal. Ada lagi bid'ah di zaman Nabi. Ketika Nabi sholat berjamaah, ketika i'tidal, ada jamaah yang baca ini, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fih. Setelah Nabi selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum, itu tadi yang baca i'tidal itu siapa itu? Gak ada yang berani angkat tangan, Pak. Nabi tanya, siapa coba yang bilang baca itu tadi? Semuanya diam. Lalu Nabi mengatakan, ketahuilah bahwa telah datang turun puluhan malaikat mendoakan orang yang baca itu tadi. Nunjuk seorang, saya ya Rasulullah. Lanjutkan, sesungguhnya
malaikat turun mendoakan kamu. Masya Allah. Ini bid'ah hasanah di zaman Rasulullah. Di zaman sahabat sendiri banyak bid'ah hasanah. Contohnya tarawih. Ini tarawih berjamaah Nabi nggak pernah melakukan. Yang melakukan siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai beliau mengatakan, inilah bid'ah yang terbaik yang aku bikin. Bid'ah hasanah. Lalu di zaman Sayyidina Abu Bakar juga ada bid'ah. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi Amirul Mukminin, datanglah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Amirul Mukminin, ini para penghafal Quran sudah banyak yang gugur di medan perang. Tinggal sedikit lagi orang ini. Oleh karena itu, hafalan-hafalannya harus kita bukukan, kita tuliskan, kita kodifikasi, kita buat mushaf. Apa kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? Oh, ini bid'ah ya Umar, saya tidak berani. Nabi tidak melakukan itu. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Ya Amirul Mukminin, apakah Anda mau tanggung jawab apabila para penghafal Quran ini meninggal semuanya dan Al-Quran tidak tercatat, hilang dari muka bumi? Al-Quran hilang, Islam hilang, Anda mau tanggung jawab? Mikir-mikir nih Abu Bakar, benar juga Mar. Do it, lakukan itu. Maka dibuatlah mushaf Al-Quranul Karim di zaman Sayyidina Abu Bakar. Ini bid'ah tapi hasanah. Paham? Dan boleh minum nggak sih? Kiai, izin Kiai. Lalu kalau ada teman-teman dari sana menyatakan, ini dalilnya mana? Ini dalilnya yang tidak dilakukan Nabi. Termasuk yang namanya, katakanlah musik haram. Ini haram, itu haram. Lalu dan sebagainya. Ya. Jadi dalilnya ada satu dari kaidah usul fiqih yang mengatakan al-aslu fil muamalati al-ibahah illa yadulla dalilun ala tahrimiha. Sesungguhnya hukum asli dari muamalah itu ibahah, boleh. Illa yadulla dalilun ala tahrimiha, kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Contoh, main bola ini muamalah, boleh apa tidak? Hukum aslinya boleh. Tetapi ketika ada yang mengharamkannya, misalnya meninggalkan sholat, maka main bola jadi haram. Main catur boleh apa tidak? Boleh. Tapi ketika ada hal yang mengharamkannya, maka main catur haram. Begitu juga musik boleh apa tidak? Boleh. Tapi ketika ada yang mengharamkannya, misalnya di sana ada erotisme, ada mabuk-mabukan, ada free sex, maka jatuhnya haram. Sejauh itu tidak mengadakan hal-hal yang haram, maka hukum muamalah adalah boleh. Faham? Dan selanjutnya Nabi SAW bersabda, man sanna fil Islam sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa mengurangi pahala-pahala orang yang mengikutinya. Jadi kalau orang yang melakukan hal-hal yang positif, yang baik, yang berpahala, maka kata Nabi itu adalah baik dan akan mendapat pahala. Dan akan mendapat pahala juga orang-orang yang mengikutinya. Dan yang melakukan pertama, dia akan mendapat pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Sekarang saya mau tanya, yasinan malam Jumat baik apa tidak? Tahlilan baik apa tidak? Maulidan baik apa tidak? Jadi ini yang Nabi nyatakan, man sanna fil Islam sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Faham?
Itulah seputar ceramah Rhoma Irama saat pengajian Forum Fahmi Tamami Aswaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.